warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Putri. Informasi pada pagi hari ini mengenai mata kuliah tentang pengantar filsafat. Berikut penjelasan mengenai pengantar filsafat. Prasokratik. Prasokratik dibagi menjadi 6, yaitu 1. Miletos dan kelahiran filsafat, 2. Pitagoras dan Herakleitos, 3. Parmenides, 4. Zeno, 5. Empedokles dan Anaxagoras, 6. Mazhab atomisme. Mari kita bahas satu persatu. Miletos dan kelahiran filsafat. Pada saat itu, Miletos merupakan sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan antara barat dan timur. Sehingga dari Miletos ini lahir tokoh-tokoh filsafat Yunani. Yang pertama yaitu Thales, lahir 624, wafat 546 sebelum Masehi. Dia merupakan tokoh filsuf pertama yang mengawali manusia menggunakan akal. Dan Thales juga mematahkan mitos-mitos tentang legenda, dongeng, dan cerita rakyat pada masa Yunani kuno. Arche atau prinsip dasar yang ditemukan pertama kali oleh Thales. Prinsip dasar ini adalah dasar terbentuknya segala sesuatu di alam semesta. Dirinya berpendapat bahwa prinsip dasar ini merupakan air, di mana air ini merupakan sumber kehidupan. Makhluk di dunia ini membutuhkan air dan semua makhluk hidup mengandung air. 2. Anaximandros, lahir 611, wafat 546 sebelum Masehi. Dia salah seorang filsuf yang merupakan murid dari Thales. Anaximandros memiliki jasa dalam bidang astronomi dan geografi. Dirinya yang pertama membuat peta bumi. Anaximandros inilah yang membantah prinsip dasar Thales terhadap air. Dirinya berpendapat bahwa api dan air tidak dapat disatukan karena keduanya saling meniadakan. Anaximandros juga menetapkan prinsip lain sebagai asas segala sesuatu. Prinsip ini abstrak yang diberi nama to apeiron atau yang tidak terbatas. Prinsip ini bersifat ilahi, abadi, tidak berubah dan meliputi segalanya. 3. Anaximenes, lahir 585, wafat 525 sebelum Masehi. Dia salah seorang murid Thales juga dan adik tingkat Anaximandros. Anaximenes ini mengembalikan lagi prinsip segala sesuatu yang ada di alam, yakni udara. Anaximenes juga yang pertama mengemukakan bahwa alam ini sama dengan tubuh manusia. Pitagoras dan Herakleitos. Yang pertama, mazhab Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos, dekat dengan Miletos dan Epesios, sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Dia merupakan murid dari Anaximandros. Filsafat Pitagoras tercampur aduk dengan religiusitas mistis yang menganggap penyelidikan rasional merupakan sebentuk pada semesta atau bisa disebut kosmos. Matematika pun merupakan piranti aliran ini. Bilangan dipandang sebagai suatu tanda keilahian. Bilangan merupakan jalan menuju kosmos dan karenanya sifat bilangan dapat menyingkap pola kosmos. Yang kedua, Herakleitos. Pandangan filsafat Herakleitos adalah penerimaannya terhadap gagasan sehari-hari, segala yang ada dan selalu berubah. Meskipun demikian, Herakleitos juga percaya akan dinamika abadi yang memang telah dirancang sesuai dengan logos universal, atau dalam istilah sains modern seringkali disebut sebagai formula. Parmenides. Dia salah seorang tokoh bermazhab Elea.
Dia pernah mengungkap pernyataan hanya yang ada itu ada, tidak disebutkan detail dari yang ada. Baginya yang ada itu tidak bergerak, tidak terhancurkan, dan tidak berubah. Parmenides terkenal dengan ungkapan yang ada, dan yang tidak ada, tidak dapat dipikirkan. Yang ada adalah dasar dari keberadaan segala sesuatu, atau menjadi dasar ontologi. Zeno. Ia dikenal dengan pendapat-pendapatnya yang tidak lazim dalam argumentasi metafisika dan semi matematika, yang mana masih sering didiskusikan hingga hari ini. Terdapat 4 buah paradoks yang diungkapkan Zeno. 4 buah paradoks itu antara lain: A. Paradoks dikotomi, yakni sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. B. Paradoks Achilles dan kura-kura, yakni melakukan lomba lari. C. Paradoks anak panah. Anak panah bergerak karena dilepaskan dari busur pada waktu tertentu, diam maupun tidak diam. D. Paradoks stadion. Empedokles dan Anaxagoras. Pertama, Empedokles. Empedokles berpendapat ada 4 anasir pokok yang harus diterima. Keempat anasir itu berupa air, api, tanah, dan udara. Keempat ini berdasarkan panca indera dapat dijumpai di mana-mana. Kemudian dirinya mengungkap teori Philotes atau cinta dan Neikos atau benci. Philotes ini merupakan daya yang mampu menyatukan keempat anasir tadi. Begitu Neikos yang mampu menceraikannya. Benda-benda alam ini terjadi karena keempat anasir tadi berperang dan bercampur satu sama lain. Akhirnya mereka saling terbentuk dan menyatu satu sama lain. Anaxagoras. Dirinya menyetujui akan konsep Empedokles bahwa alam ini terdiri dari banyak prinsip. Empedokles menyebutkan ada 4 anasir tadi sebagai unsur alam semesta. Dirinya menyebut anasir itu spermata atau benih-benih. Seluruh benda dan realitas ini tersusun atas campuran-campuran spermata, tentunya dengan proporsi tertentu. Panca indera tidak mampu untuk mencerap benih yang ada di dalam tubuh, namun manusia bisa merasakannya. Mazhab atomisme. A. Leukippos, guru dari Deokritos yang menciptakan mazhab atomis. Menurutnya, atom merupakan sebuah elemen yang tidak terbatas dan bersifat abadi. Selain itu, atom juga bersifat padat dan penuh. Atom ini yang membuat segala sesuatu yang ada. Dalam ajarannya, determinisme, ia pernah mengatakan bahwa nothing happen in vain, but all things for reason and by necessity. Di dalam aliran atomisme, pemikiran Demokritos lebih dikenal daripada Leukippos. B. Demokritos, sosok yang terkenal akan atomisnya. Demokritos menyatakan prinsip dasar alam semesta adalah atom-atom dan kekosongan. Jika terdapat ruang kosong, maka atom-atom itu dapat bergerak. Demokritos ini mengembangkan ajaran atomis ke proses pengenalan dan tentang manusia. Ajaran pengenalan ini bertolak dari keyakinan bahwa semua benda mengeluarkan atas gambar-gambar kecil atau eidola yang tersusun atas gugusan atom. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.